Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Maufiroh dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501115. Di sini saya tengah menjalani ujian tengah semester dan akan membahas mengenai biografi dosen favorit oleh mata kuliah dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Yang pertama, saya akan sedikit mengulas mengenai Pancasakti Bekasi. Yang kedua, oleh mata kuliahnya sendiri, pengertian sosial media. Yang ketiga, fungsi sosial media. Dan yang terakhir, intinya biografi dosen favorit. Pertama, Universitas Pancasakti Bekasi. Banyak orang yang mungkin kurang paham atau kurang mengerti di mana Universitas Pancasakti Bekasi dan apa saja isi di dalamnya. Nah, Universitas Pancasakti Bekasi atau sering disebut juga Pancasakti University atau PSU merupakan sebuah universitas swasta yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat. PSU ini berada di bawah naungan Yayasan Pancasakti Bekasi. Dan kampus ini tergolong kampus baru karena berdiri pada tanggal 11 Juni 2020. Kampus ini adalah gabungan dari 3 perguruan swasta. Yang pertama ada STKIP Pancasakti Bekasi, yang kedua ada STIMIK Cikarang dan STIE Indonesia Raya. Itu digabung menjadi Universitas Pancasakti Bekasi. Dan di Universitas Pancasakti Bekasi ini mempunyai program studi ada 10. Yang pertama, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau biasa disebutnya PG PAUD gitu ya. Terus yang kedua, pendidikan guru pendidikan anak usia dini program sarjana. Tadi ada yang magister, yang ada sarjana juga. Yang ketiga, pendidikan bahasa Inggris program sarjana. Yang keempat, ada pendidikan ekonomi program sarjana. Yang kelima, ada sistem informasi program sarjana. Yang keenam, teknik informatika program sarjana. Yang ketujuh, ada akuntansi program sarjana. Yang kedelapan, manajemen program sarjana. Yang sembilan, komputerisasi akuntansi program diploma 3. Dan yang terakhir ada manajemen informatika di program diploma 3. Nah, mungkin yang orang-orang kurang tahu, Universitas Pancasakti ini memiliki 4 cabang. Yang pertama, kampus pusat terletak di Jalan Raya Hankam nomor 54 Jatirahayu, Pondok Melati. Yang kedua ada di Tegal Danas, Cikarang Pusat. Yang ketiga ada di Jalan Kapten Sumantri, Cikarang Pusat juga. Dan yang terakhir ada di Jalan RA Kartini nomor 27 Margahayu. Yang kedua, pengertian sosial media. Pengertian sosial media atau media sosial adalah sebuah media online atau platform digital di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, untuk saling berinteraksi atau membagikan konten bisa berupa tulisan, foto, dan video. Nah, ini mungkin orang udah gak asing ya, karena pada era sekarang sosial media itu dunia kedua kita, berdampingan dengan kita. Ya, biasa menggunakan yang dulunya ada BBM, ada pet, itu untuk saling bertukar pesan. Terus mungkin dia terganti dengan Facebook, lanjut lagi dengan Instagram. Itu platform untuk berbagi foto, video, bahkan tulisan. Dan ada juga blog ya. Salah satunya yang akan saya bahas mengenai dosen favorit atau biografi dosen favorit.
ada di blog saya. Nah, kita perlu ketahui fungsi sosial media. Nggak lucu kalau kita nggak tahu, kita menggunakan tapi kita nggak tahu fungsinya. Harus kita tahu dulu fungsinya apa. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Yang ketiga, gudang informasi. Yang keempat, media bebas berekspresi. Yang kelima, media promosi dan bisnis. Nah, kita bahas yang pertama, mempermudah komunikasi. Media sosial mempermudah komunikasi, baik antara individu kepada kelompok, atau antar kelompok, bahkan komunikasi publik. Jadi kemudahan ini didukung dengan kelebihan sosial media, yakni murah, cepat, dan jangkauannya luas. Kita bisa dari penjuru dunia, kita bisa saling berkomunikasi. Gitu. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Maksud di sini mempererat hubungan sosial yaitu kecepatan dan jangkauan luas media sosial memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dan berjejaring untuk dengan banyak orang dan komunitas di belahan dunia manapun. Jadi bisa aja punya sebuah komunitas, mungkin contoh komunitas motor, itu kan nggak dari satu daerah, bisa menjangkau di seluruh daerah, bahkan seluruh dunia. Gitu. Yang ketiga, gudang informasi, jelas tentu pastinya. Sebagai platform sosial media berjejaring menyediakan berbagai macam informasi dari seluruh penjuru dunia. Informasi yang ada juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, fungsi ini bisa kita manfaatkan sebagai media belajar atau menambah pengetahuan. Gudang informasi kita zaman sekarang nggak perlu deh repot-repot baca buku, baca ini, baca itu. Kita tinggal pegang HP, kita buka Google, kita searching apa yang kita mau, kita cari, kita butuhkan, di situ semua ada. Bahkan untuk informasi berita-berita, kecelakaan, segala macam, itu sudah masuk di platform-platform tertentu. Yang keempat, media bebas berekspresi. Nah, sebagai media yang terbuka dan bebas, media sosial itu menjadi ruangan yang aman untuk berekspresi dan mencurahkan pikiran. Jadi kita bisa dengan bebas tuh mengutarakan pendapat, bahkan menunjukkan bakat gitu. Namun tetap perlu diperhatikan untuk saling menghargai perbedaan dan hak asasi pengguna media sosial lain. Jadi kita harus pintar-pintar memilah gitu. Walaupun bebas, kita harus bisa tahu mana batasan boleh kita berekspresi ataupun tidak. Jangan gunakan sosial media untuk membuli orang atau mengkucilkan orang, bahkan mengancam ataupun membahayakan orang lain. Itu sangat tidak baik. Dan yang terakhir, sebagai media promosi dan bisnis. Nah, jangkauan media sosial yang luas menjadikan media sosial tempat yang tepat buat promosi bisnis kita. Kita bisa membuka akun khusus untuk bisnis dan memanfaatkan fitur promosi untuk meningkatkan awareness atau penjualan. Jadi misal kayak sekarang sudah ada contoh di Facebook, ada marketplace, di Instagram kita bisa para selebgram atau influencer itu berjualan atau di endorse, kita bisa menjadi wadah bisnis kita gitu. Mungkin mengenai mata kuliah kita sosial media cukup sampai sini. Inti favorit dosen. Nah, siapa sih? Iya, betul sekali, Bapak Darmainis SEMM. Mungkin beberapa mahasiswa di Universitas Pancasakti sendiri sudah tidak asing dengan beliau. Beliau Bapak atau panggilan akrabnya Pak Yong. Pak Yong itu adalah salah satu dosen Universitas Pancasakti Bekasi. Dan selain menjadi dosen, beliau juga menjabat sebagai Kaprodi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pak Yong lahir pada tanggal 29
1979 di Palupuh, Sumatera Barat. Pak Yong memiliki hobi olahraga dan traveling. Nah, beliau itu dosen sekaligus kaprodi yang menurut saya sangat berkompeten atau sangat bagus dijadikan panutan. Dan dari segi mengajarnya pun beliau itu sangat-sangat membantu dan memahamkan. Dalam artian membantu kita sebagai mahasiswa menyalurkan apa yang kita kurang paham. Beliau sangat ramah, sangat tegas. Walaupun beliau orangnya ramah, tapi beliau tuh enggak loyo, maksudnya enggak gini loh, enggak terlalu sepele. Beliau tuh sangat tegas. Bahkan mau siapapun, bahkan orang mahasiswa yang beliau kenal, sekalipun salah ya beliau akan salah. Dan sebaliknya, beliau salah satu dosen favorit saya karena dari semester 1 beliau mengajar saya dengan karakter dan pembawaan yang berwibawa, bijak, ramah, dan asik. Jadi mungkin untuk saat ini nggak tahu ke depannya, semoga aja masih tetap ya Pak Darmanis. Ngasih untuk ke Pak Darmanis, dosen favorit saya. Nah, kita mengulas sedikit. Pada tahun 1986 sampai 1992, beliau sekolah di SD Negeri Palimbatan. Pada tahun 1992 sampai 1995, beliau tamat di SMP Negeri 1 Palupuh. Dan lanjut di 1995 sampai 98, beliau melanjutkan pendidikannya di SMA Kartika Padang. Nah, setelah dari Padang, beliau dari SMA dia jenjang ke universitas pada tahun 98 sampai tahun 2003 di Universitas Bung Hatta, mengambil jurusan manajemen pemasaran. Lanjut S2-nya beliau mengambil pada tahun 2018 sampai 2020 di STIMA ini sebagai mengambil S2 Magister Manajemen. Untuk pengalaman kerja, sedikit mengulas pengalaman kerja Pak Darmanis. Di tahun 2005 sampai 2006, beliau bekerja di PT Federal International Finance atau FIF sebagai kolektor. Nah, di tahun 2006, beliau lanjut sampai 2007 menjabat sebagai AR Admin di PT Federal International Finance. Di 2007 sampai 2011, beliau menjadi Customer Resource Koordinator, CR Koordinator di PT Federal International Finance atau FIF. Jadi di tahun 2007 sampai 2011 itu beliau tuh pernah bercerita kepada saya bahwa beliau sempat juga mengikuti beberapa kontes gitu di ajang memiliki anak buah ya, kolektor lah gitu. Dan beliau mengikuti perlombaan jenjang perusahaan untuk perusahaan gitu. Beliau mendapat peringkat 1. Di tahun 2011 sampai 2015, beliau menjadi kredit analis di PT Federal International Finance. Nah, di sini nih mereka udah beliau di sini sebagai orang yang biasanya kayak bayar motor telat atau apa itu uang yang mendata keuangan, yang membuat kwitansi menarik barang-barang motor yang barang tarikan gitu dilarikan
ke kasir keuangan, ke kasir, terus yang membuat kwitansinya beliau. Di tahun 2015 sampai 2018 beliau berpindah haluan menjadi Sales Distribution Coordinator di Paranting Padang. Nah, di sini dia mendistribusikan apa ya kemarin ya, saya sedikit lupa, di pergudang, di gudang gitu. Dia di bagian gudang mendistribusikan barang. Nah, setelah itu dia lanjut, Pak Darmanis kan lanjut di S2. Nah, setelah lulus S2 beliau dari 2020 sampai sekarang menjadi dosen di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, itu beliau tuh sangat berproses gitu. Yang menjadikan saya motivasi, beliau bisa berprosesnya tuh stabil. Ya mungkin ada naik turunnya, tapi beliau menjadi sosok panutan atau guru favorit saya, yaitu orangnya open minded, bisa menjadi wadah mahasiswa, entah mengeluarkan sesuatu keluh kesahnya, karena jarang-jarang mahasiswa bisa atau berani untuk menceritakan keluhan-keluhan entah di kampus atau apa gitu, karena pembawaan yang bijaksana, ramah, itu yang membuat mahasiswa banyak yang mengagumi beliau. Mungkin cukup sekian dari saya, Lailatul Mawfiroh. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.